agribisnis tersebut dilihat dari wilayah produksi, produktivitas, harga, potensi pasar, kebijakan pemerintah, dan alasan lainnya yang menunjang. Kita mengambil keputusan lebih kurang apa ya, 6 bulan atau 7 bulan yang lewat itu mengambil apa jenis usaha ini. Kita kan mempunyai luas lahan ini lebih kurang 500 meter persegi. Jadi kita memutar otak kemarin itu ya untuk ditanam secara konvensional kan, itu kalau hitungan menurut saya itu cukup memenuhi untuk kebutuhan warga, dan kalaupun ada kelebihan itu lebih sedikit lah. Jadi saya terus berpikir dan saya coba itu analisa biaya produksinya sama itu keuntungan yang didapat nantinya. Itu saya coba searching, saya coba hitung itu usaha hidroponik yang untuk kami putuskan di sini dengan alasan itu. Kami punya alasan di sini usaha hidroponik di kampung kita ini masih terbilang 0,00% lakunya, masih minim sekali. Jadi sedangkan untuk pengetahuan sayur hidroponik di kampung kita ini masih terbilang belum familiar. Jadi itu yang memicu atau membuat saya ingin mengembangkan usaha hidroponik ini, sayur hidroponik ini. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Kalau secara pribadi, manfaat yang kami peroleh itu kami bisa lebih mendalami ilmu bertanaman secara hidroponik ini. Itu yang paling utama. Dan manfaat lain mungkin bagi pelanggan, tetangga, masyarakat sini itu lebih tahu dengan ini sayur hidroponik itu. Memang sayur hidroponik itu kalau boleh dibilang itu memang beda dengan yang konvensional. Itu dari segi rasa, dari segi gizi, dari segi kebersihan itu memang beda, agak lebih unggul itu. Tanaman di tanah atau secara konvensional itu sebenarnya. Modal awal yang didirikan? Kalau bicara nominal modal awal yang mendirikan ini itu lebih kurang 10 jutaan. 10 jutaan itu dari sudah seluruhnya siap pakai itu. Modal awal berarti 10 juta kan? Untuk luas lahannya, periode tanam, status kepemilikan lahan, waktu panen terakhir, sama berapa kali panen dalam setahun. Untuk luas lahan ini sebenarnya secara keseluruhan itu 500 meter persegi lebih lah ya. Tapi yang kita pakai sementara ini kan baru 3 instalasi. Jadi masih skala belajar, skala pemula lah. Jadi yang terisi sebenarnya baru lebih kurang 30% lah dari luas lahan tadi. Dan itu dari tadi? Periode tanamnya. Kami periode tanamnya sini menggunakan rotasi tanam, yaitu dengan masa panen 45 hari, dan setiap 3 hari sekali kami panen dan semai. Itu yang kami pakai. Status pemilikan lahan? Untuk status pemilikan lahan itu alhamdulillah saya sendiri pemiliknya lahan ini. Pribadi. Berapa kali panen dalam 1 tahun? Kalau dihitung dalam 1 tahun itu kita bagi dulu ya. Ini kan pakai rotasi, jadi 45 hari pertama itu 1 kali, dan selanjutnya kita bagi dalam 1 bulan itu lebih kurang untuk sementara ini ya. Kalau dihitung secara kalkulasinya di atas kertas itu lebih kurang dalam sebulan itu 10 kali panen. Jadi kalau untuk setahun itu lebih kurang 100 sampai 120 kali panen. 100 sampai 120 kali panen dengan kisaran panenan lebih kurang 90 batang tanaman dalam 1 tahun. Jadi per panennya itu 90 batang tanaman. Panen terakhir? Kemarin panen terakhir lebih kurang tanggal berapa ya?
masalah itu rotasi yang sesuai jadwal. Kami kan sini bikin jadwal, ada jadwal untuk rotasinya. Kalau tidak salah itu panen terakhir tanggal 30 April. terakhir panen. 30 April. Dan rencananya juga hari ini sebenarnya panen. Jadwal kan. Siap. Selain tanaman hidroponik, apakah lahan ini juga ditanami dengan tanaman lain? Nah, kalau untuk sementara ini ya tanaman secara konvensional atau memang kita belum ada kemarin itu ya, kita ada usaha di luar tanaman itu bisa dibilang usaha dari hulu lah ya, seperti pupuk kompos dan pembuatan itu yang sedang dilakukan pembuatan alam sekam itu masih skala rumahan lah untuk mungkin ya untuk membantu masyarakat sekitar ini untuk mendapatkan media tanam yang subur atau yang diinginkan. Itu sebenarnya tujuan kita. Berarti untuk tanaman lain bisa dibilang masih tidak ada, Pak ya? Masih tidak ada, belum Masih ada. fokus ke hidroponik. Masih sekarang ini masih fokus hidroponik dan untuk kedepannya mungkin di sini karena bertepatan nantinya lebih kurang bulan Juli lah ya, bulan 7 ini ada anak magang di sini, mungkin insya Allah kita coba untuk tanam konvensional di lahan belakang ini, di sana itu nantinya diolah lahannya. Berapa jumlah produksi komoditas agribisnis? Jumlah produksi Komoditas. komoditas hidroponik ini. Jumlah produksinya itu kalau kita hitung per bulan ya. Kalau hitung per bulan itu kalau satu periode atau satu siklus panen itu sekitar 90 batang, berarti dalam sebulan itu kita dapat 900 batang. 900 dikalikan 12 berapa? 900 berarti 10.800 batang. Itu maksimal ya. Jadi dalam setahun 10.800 batang kita jual. Itu produksinya, Pak ya? Ya. Terus rata-rata per bulannya? Kalau rata-rata per bulan ini tadi ya 90 dikali 10 berarti 900 batang Per bulan. per bulan. Untuk cara pemberian pupuk Untuk produksi ini ya. untuk hidroponik. Pemberian pupuknya di sini kan ada pupuk khusus di sini ya, pupuk hidroponik itu yang namanya AB Mix. Jadi terdiri dari dua perkataan atau dua larutan A dan B. Jadi di situ kan kita memakai 3 instalasi ini, yaitu di instalasi semai, instalasi remaja dan instalasi dewasa. Jadi untuk kadar pupuknya ada kadar ppm-nya itu beda-beda. Nah, di sini di fase semai ini tahap ppm-nya itu lebih rendah. Dan untuk di fase remaja itu agak sedang, kalau bilang di level sedang, dan untuk di fase dewasa atau fase produksi itu fase tinggi, itu untuk fase dewasanya. Jadi kalau dibilang level itu level semai kecil, di fase remaja sedang, di fase dewasa, fase produksi itu tinggi. Berarti pemberian pupuknya tergantung kan? Tergantung fase dari pertumbuhan tanam itu. Selanjutnya yaitu pada saat setelah panen kegiatan apa yang dilakukan? Kalau pasca panen itu yang pasti untuk kita artinya ke penjualannya itu kan kita menyuplai warung. Jadi warung itu kita buat semenarik mungkin. Jadi prinsip kita lain daripada yang lain, jadi kita kemas itu seperti apa ya, seperti buket lah. Jadi kita kemas di kantong plastik, itu perkemasan itu terdiri dari dua batang tanaman, dan itu nanti kita ikat pakai lakban pres, dan kita kasih logo sekaligus informasi dari tanaman itu sendiri. Itu yang kita lakukan. Di packing berarti ya? Packing. Nah, Semenarik mungkin. benar. Yang terakhir itu secara keseluruhan kendala apa saja yang dihadapi?
terakhir. Nah, kalau kita lakukan kendala yang dihadapi yaitu dari apa ya, dari biaya produksi, yaitu boleh dibilang satu, kita lihat dari harga pupuk ABB-nya sendiri. Sekarang kan harga pupuk lagi naik, lagi kurang bagus pasar lagi harganya kan, itu mempengaruhi biaya dari pupuk ya. Dari benih juga, sebagian benih yang dipakai itu juga mengalami kenaikan atau mengalami kenaikan harga. Dan juga untuk kendala yang lain, kita masih memperkenalkan produk ini ke masyarakat sini. Itu harus benar-benar kita giat untuk memperkenalkan produk ini. Itu yang sementara kendala dihadapi, karena orang sini kan tahunya sayur yang biasa dikonsumsi orang sini kan, misalnya bayam, kangkung, ataupun sawi-sawi lain. Dan untuk memperkenalkan produk hidroponik ini masih terbilang baru 50% kalau saya anggap itu yang baru kenal. Itu kendalanya. Baiklah, itu saja pertanyaan mengenai pemasaran produk agribisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak foto, Pak.